Baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu. Apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan begitu. Kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang paling rewel, paling bawel. Suka tidak suka, kalau kamu bilang yang banyak bicara tentang KDM ini gubernur konten. Mana lebih baik, gubernur konten atau gubernur yang jadi koruptor? Atau gubernur yang duduk di belakang meja hanya terima gaji buta dan komisi dari kepala dinasnya? Mana lebih baik? Atau gubernur yang hanya bikin janji-janji tapi nggak ngapa-ngapain, yang hanya bisa naikin pajak rakyat misalnya? Mana lebih baik? Ya, KDM pajak dihapus semuanya, ya, tapi Jawa Barat tidak kekurangan uang. Jawa Barat, ya, gubernurnya masih bisa membagi-bagikan uangnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan. Kan itu. Mana lebih baik? Gubernur konten atau gubernur koruptor, atau gubernur yang duduk di belakang meja terima komisi proyek dari kepala dinasnya? Kan gitu. Ya. Kita nggak usah terlalu ini. Saya tidak kenal Deddy Mulyadi, saya tidak kenal KDM, karena saya bukan warga Jawa Barat ya. Tapi saya salah satu yang cukup salut dengan kegiatan dia. Ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan ke Pak KDM, ya, gubernur kami. Banyak sekali ilmu yang kami dapat, Kang Deddy. Minimal ada 3 yang bisa saya ambil, dan ini implementasikan ke jamaah, ke santri. Pertama adalah bagaimana kita mengenal sedekah, bahwa ternyata sedekah itu nyata, fakta. Orang yang rajin bersedekah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang membuat orang sukses itu ternyata bukan karena rajinnya, tapi karena ridho dari keramatnya. Itulah orang tua. Ya, Kang Deddy Mulyadi memberikan contoh hormatnya, ta'zimnya terhadap orang tua. Masya Allah. Dan ketiga, ini yang kami implementasikan saat ini, yaitu terus menjaga kesehatan. Ya, Masya Allah. Dengan jalan kaki banyak sekali fadilah, tujuan maslahat, ya, yang kami terima. Minimal olahraga membuat badan kita sehat. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih. Kita doakan Pak KDM sehat walafiat, panjang umur, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan tertuju untuk Pak KDM, insya Allah. Ini saya ngelihat Gubernur Jawa Barat kita euforia pakai singlet aja. Aduh, dari tadi senyum-senyum sendiri gitu. Ya, merasa terhibur, jelas, iya gitu. Terus merasa, ya Allah, kayaknya baru deh ada pejabat yang seperti Kang Deddy Mulyadi itu baru banget. Bayangin aja coba, nggak segen-segen pakai kaos singlet di tengah kerumunan untuk berbahagia bareng dengan masyarakatnya, merayakan kemenangan Persib. Warna putih sendiri lagi. Apa ya, ini bener-bener merakyat tuh, bener-bener gitu, berbaur dengan rakyat, yang nggak cuma pencitraannya aja gitu. Artinya pencitraan dulu ada orang yang sangat mencitrakan diri sebagai kaum bawah yang sangat merakyat, tapi ternyata setelah ditelusurin harga-harga bajunya mahal gitu ya, dan sebagainya. Tapi belum pernah ya ada yang sampai pejabat senekat ini gitu, pakai kaos singlet, coket-coket, ya begini ini gitu. Bener-bener kita tuh yang selama ini kita tuh kan citra pejabat tuh kayak tidak terjangkau ya. Kayak
pejabat itu yang seharusnya melayani rakyat malahan kayak dia tuh penguasa rakyat gitu kan, citranya seperti itu ya selama ini. Tapi sekarang tuh citra pejabat tuh bener-bener kayak bergeser 100% oleh Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah pejabat tuh balik ke fungsi asalnya, pelayan rakyat. Ini bener-bener nih apa yang dilakuin Kang Deddy hari ini aja bener-bener ngehibur saya sebagai rakyat gitu kan. Sepele, sederhana, tapi bener-bener menghibur dan bener-bener kayak ngedobrak pejabat nggak terjangkau selama ini tuh bener-bener jadi balik ke fungsi asalnya, bahwa pejabat adalah pelayan rakyat termasuk penghibur rakyat. Keren KDM. Ada kabar desas-desus ya, Pak Prabowo gak berniat untuk 2 periode. Bahkan Pak Prabowo menyarankan selanjutnya untuk Kang Deddy Mulyadi saja. Bagi pendukung KDM dari Sabang sampai Merauke, kita aminkan saja semoga KDM 2029 naik ya, mencalonkan diri menjadi presiden. Karena kalau tidak 2009 nanti kegeser popularitasnya sama tokoh-tokoh lain seperti AHY, Anies, belum lagi keluarga Mulyono gitu kan, mungkin ya. Ya makanya kalau apalagi sampai 2030 sekian udah mulai tua juga mungkin popularitasnya ya. Memang 5 tahun ya, 1 periode kalau memang Jawa Barat bisa ditangani jadi Jabar Istimewa, gak ada salahnya sih. Kita doakan coming soon 2029 for Presiden. Bapak Rudiono Darsono, seorang Dewan Pembina dari Yayasan Pendidikan Telkom, menyindir orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa KDM itu gubernur konten. Mendingan dikatain gubernur konten daripada gubernur yang tukang korupsi. Mendingan gubernur konten daripada gubernur yang hanya duduk di belakang meja, terima komisi, terima gaji, tapi pekerjaannya atau hasilnya tidak ada. Mendingan disebut gubernur konten daripada jadi pejabat yang malah menyengsarakan rakyat. Mendingan dikatain gubernur konten daripada punya pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat, yang tidak peduli kepada rakyat, yang jaga jarak dengan rakyat, yang merasa diri lebih tinggi daripada rakyat. Padahal mereka itu adalah pelayan rakyat. Dan akhirnya sejak kemunculan Kang Deddy Mulyadi, stigma dari masyarakat berhasil dirubah. KDM mengubah stigma sosok pejabat yang selama ini dianggap sebagai penguasa atau sulit digapai. Tapi setelah melihat KDM, semua perspektif kita itu berubah total. Inilah yang disebut pelayan rakyat. Nggak apa-apa disebut gubernur konten. Yang penting uang hasil kontennya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan kita masyarakat Indonesia sudah bisa menilai sebaik apa gubernur Kang Deddy Mulyadi. Berikutnya, Sekda Jawa Barat menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi ini aneh orangnya. Aneh bukan dalam konotasi yang negatif ya, tapi dalam hal positif. Jabar juara nasional. Kembali Jabar mendapatkan suatu penghargaan. Sekda mengatakan KDM aneh saat ada musibah. Pasti beliau yang tampil paling depan, yang datang paling pertama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pada saat musibah itu berlangsung. Pada saat mendapatkan penghargaan, Kang Deddy itu nggak mau datang. Artinya beliau itu nggak butuh validasi, malah menyuruh Sekda untuk datang menerima penghargaan tersebut. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sukses meraih juara pertama dalam SPM Award tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Jakarta. Sekda Jabar mengatakan KDM pemimpin aneh. Di saat ada musibah, selalu beliau yang terdepan. Namun saat mendapatkan penghargaan, beliau mengutus kami untuk mewakilinya. Saat ini saya berangkat ke Jakarta untuk menerima juara terbaik nasional dari 38 provinsi di Indonesia. Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi mau pencitraan atau butuh validasi, pasti beliau sendiri yang akan berangkat untuk menerima penghargaan tersebut. Tapi hal itu tidak dilakukan, malah menyuruh Sekda Jawa Barat untuk datang dan menerima penghargaan tersebut. Dalam hati Kang Deddy Mulyadi, apa itu pencitraan? Apa itu validasi? Saya tidak butuh hal itu. Saya hanya fokus untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Itu sudah lebih daripada cukup. Saya ini sudah 30 tahun lebih menjadi ASN, mulai jadi lurah, camat, ya, kepala dinas dan seterusnya.
pernah tugas di Menpan, kembali lagi ke Sumedang, dan sekarang gabung di Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu. Punya pimpinan, yakni Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Ya, apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan. Begitu. Kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Begitu. Tapi pada saat ada penghargaan, ada apresiasi, beliau menugaskan kami jajaran birokrasi untuk hadir. Nah, salah satunya hari ini, ya, Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Pak Mendagri sebagai provinsi terbaik pertama dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, ya, PU, penataan ruang, kemudian bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial. Ya, jadi Jawa Barat itu juara ke-1, begitu, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan Pak Gubernur menugaskan kami untuk hadir. Sebetulnya tidak nyaman, karena prestasi yang diraih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Respect untuk Pak Gubernur, dan tentu ini memotivasi kami jajaran birokrasi pemerintahan untuk kerja habis-habisan, ya, tentu bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, membantu Pak Gubernur, ya, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dan kami bisa pastikan, ya, warga Jawa Barat, ya, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang paling rewel, paling bawel, ya, se-Indonesia, bahkan se-dunia. Kenapa? Karena tiap hari menelpon sekda tidak kurang dari 10 kali, ya, jam 5 pagi, siang hari, sore hari, sampai malam hari, untuk memberikan arahan, memberikan direktif untuk banyak hal. Beliau sangat respect dengan administrasi, beliau sangat respect dengan dasar hukum yang harus siapkan oleh jajaran birokrasi. Lah pokoknya sabukna Pak Gubernur, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Atur nuhun Pak Gubernur, ya, warga Jawa Barat, ya, mangga urang sami-sami rempuk jungkung sawinan mewujudkan Jawa Barat istimewa. Jujur, saya terharu saat mendengarkan salah satu kalimat yang diucapkan oleh Sekda Jawa Barat ini. Ketika ada suatu musibah yang terjadi di daerah Jawa Barat, kata beliau, Kang Deddy Mulyadi adalah orang pertama yang ada di lokasi. Kalian bayangkan sendiri, pada saat ada kejadian bencana alam dan sebagainya, Kang Deddy Mulyadi, pengakuan langsung dari Sekda Jawa Barat, yang pertama kali ada di lokasi. Di mana kalian menemukan pemimpin seperti itu, warga Jawa Barat. Hal ini yang membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia itu iri, karena Jawa Barat memiliki sosok pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Orang yang pertama kali ada di lokasi ketika ada musibah. Tapi pada saat mendapatkan penghargaan, Kang Deddy Mulyadi nggak mau, malah memutus jajarannya untuk menerima penghargaan tersebut. Kemudian tadi ada juga pengakuan langsung dari Sekda yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu paling cerewet, paling rewel. Jam 5 pagi sudah ditelepon. Setiap hari saya bisa ditelepon 10 kali. Warga Jawa Barat, kalian harus bangga. Kita saja yang bukan warga Jawa Barat, ya, terharu bangga loh dengan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena belum tentu akan ada lagi pemimpin-pemimpin di kemudian hari yang seperti Kang Deddy Mulyadi.